Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Safina Nanda Putri. Saya Muhammad Fadli. Saya Dwinanda Rahmat Herlambang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dwinanda Rahmat Herlambang. Bagian pertama. Baik, saya akan menjelaskan codingan bagian pertama. Untuk awal-awal saya akan mengimport sejumlah fungsi seperti fungsi array, fungsi SQL, fungsi GUI Jopantion, fungsi button event, dan packaging import lainnya. Pertama kali program yang dieksekusi adalah public static void main string. Lalu kita memberi variabel f untuk memanggil JFrame. Kita coba jalankan terlebih dahulu programnya. Seperti inilah tampilan program untuk pertama kali dieksekusi. Pertama-tama adalah yang seperti saya sebutkan kembali, variabel f. Variabel f berisi function JFrame. Untuk JFrame ini diberi nama form crude data obat. Yang ini. Lalu kita membuat variabel selanjutnya adalah judul. Judul untuk menyimpan label. Label crude data obat. Yang ini. Lalu untuk membuat fungsi database seperti ini, pertama kali adalah untuk memanggil class JButton dan memberi nama show database dengan ukuran posisinya x-nya sama dengan 50, y-nya sama dengan 40. Lalu lebar x 330 dan lebar y sama dengan 20. Nah, untuk database ini kita setting namanya adalah btn database. Btn database melakukan aksi ketika aksi diklik akan menjalankan fungsi btn database action perform. Lalu ketika btn database action perform diklik, akan disetting untuk pertama kali string x sama dengan 0, string y sama dengan 0, dan string z sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk menampilkan frame baru, yaitu untuk tabelnya sendiri. Kita memasukkannya ke dalam bentuk JTS variable. Tidak lupa untuk menggunakan privat. Kita setting jadi buttonnya bentuknya adalah privat, bukan publik. Untuk JTable example 1, kita deklarasikan terlebih dahulu JFrame sama dengan variabel f, JTable sama dengan variabel j. Lalu di dalamnya ada konstruksi atau function JTable example 1. Dan ini untuk memanggil f sama dengan JFrame. Lalu f sama dengan membuat judul tabel from database berasal daripada crude data obat db.db
dan formnya adalah crude data obat yang seperti di atas ini, judul. Lalu kita deklarasikan X sama dengan string, kita berikan masukan kosong. Lalu variabel Y sama dengan string, sama dengan kosong. Lalu variabel Z sama dengan string, sama dengan kosong. Nah, untuk string data ini ketika gagal mengambil dari database akan menggunakan data yang sudah tersimpan di dalam program ketika gagal untuk diambil. Melakukan kelas SQL Select, kita jadikan variabel SSL, lalu membuat baru SQL Select data XYZ. Data XYZ untuk saat ini adalah kosong. Lalu kita deklarasikan untuk data, untuk ditiban dari data baru adalah SSL get data array. Data array yang akan ditransfer dari SQL Select. Lalu ini untuk kelas SQL Select-nya. Untuk deklarasinya adalah string data 1 array 2 dimensi membuat string baru 20:5. Lalu menjalankan fungsi di dalamnya SQL Select. Ada ID obat untuk X-nya, itu tipe datanya string. Lalu nama obat untuk Y string. Lalu kandungan tipe datanya string untuk Z-nya sendiri. Lalu melakukan option try untuk mencoba mendapatkan class form name drivernya org SQLite JDBC. Lalu kita melakukan koneksi. Kita masukkan variabelnya ke dalam bentuk con. Di dalam con ini kita memanggil driver manager get connection berdasarkan string URL DB URL-nya. Nah, di sini adalah string DB URL. Kita arahkan ke arah di mana letak crude data obat DB. Lalu ketika if variabel con tidak sama dengan null atau ada kondisi di mana con itu sudah ada isinya, maka kita deklarasikan string sama variabel X, Y, dan Z adalah string. Lalu variabel berhitung adalah integer, kita deklarasikan jadi 0. Kita isi jadi 0. Lalu kita membuat statement. Membuat statement koneksi, kita buat create statement di dalam variabel st statement. Lalu di sini untuk mendapatkan result cell sama dengan rs sama dengan st execute di SQL-nya. Select from list data from list obat. Melakukan pengulangan rs next untuk setiap bagian-bagiannya. Untuk ID pertama, ID kedua, ID ketiga sampai dengan habis. Dan kita mendapatkan berdasarkan pada table get string dari table ID obat untuk X, get string nama obat untuk Y, dan get string kandungan untuk variabel X, untuk variabel Z. Kita deklarasikan di sini array 2 dimensi yang tadi kita sebutkan. Data 1 kita masukkan data berhitung di sini. Untuk yang pertama, ini adalah jumlah keseluruhan data. Lalu di sini adalah berapa banyak kolomnya. Untuk kolom ID obat yaitu X, kita masukkan ke dalam kolom 0. Lalu nama obat Y kita masukkan dalam 1. Dan kandungan kita jadikan Z lalu dimasukkan ke kolom kedua. Lalu setelah melakukan pengulangan, ada variabel berhitung. Berhitung ini setiap kali melakukan pengulangan akan bertambah 1. Sehingga bila seandainya pengulangan sudah habis, maka itu adalah termasuk daripada total. Setelah melakukan itu semua, kita melakukan koneksi close.
Nah, di sini adalah kita membuat publik selanjutnya untuk memberikan array data satu ini kepada kelas lainnya agar dapat dipakai oleh opsi lainnya. Jadi ketika seseorang memanggil getDataArray, maka akan menampilkan return this data1.clone. Setelah melakukan getDataArray, lalu kita tampilkan kolomnya. Kolomnya adalah ID, nama obat, dan kandungan. Lalu J di sini adalah membuat JTable berdasarkan data yang telah diperbarui oleh database dan kolom name. Lalu J di sini adalah untuk frame-nya dengan ukuran 30 posisinya 30 40, lebarnya adalah 200 300 banding 300. Lalu kita tambahkan JScrollPen dengan tersimpan sebagai SP. Membuat JScrollPen. Di sini adalah F frame menambahkan scrollnya tersebut. Lalu kita atur ukurannya dalam frame tersebut adalah 700 banding 200. Lalu kita setting visible is true. Seperti inilah. Sekian dari saya, maka dilanjutkan oleh bagian kedua. Terima kasih. Selanjutnya dengan saya, yaitu ID label. ID label membuat JLabel dengan nama ID. ID label berukuran 50 banding 70. Ini 50 banding 70 dan 240 banding 30, 240 banding 30. NM label membuat JLabel dengan nama obat. NM label berukuran 50 banding 100 dan 240 banding 30. KDG label yaitu kandungan, yang dimaksud KDG itu kandungan, membuat JLabel dengan nama kandungan. KDG label ini berukuran 50 banding 130 dan 150 banding 30. Ensolve di sini membuat JReady button dengan nama Sulfa. Solve ini berukuran 140 berbanding 130 dan 60 berbanding 30. Selanjutnya Ensolve juga membuat JReady button dengan nama non-sulfa. Ensolve ini berukuran 210 berbanding 130 dan 100 berbanding 30. BG ini button group. Variabel BG membuat button group. Variabel BG ini menambahkan solve dan menambahkan ensolve. Selanjutnya new B. Variabel new B ini membuat JButton dengan nama plus buat baru. Di variabel new B ini berukuran 140 berbanding 170 dan 240 berbanding 20. New B ini disetting namanya menjadi btn new. New B ini menambahkan action jika action ini diklik, maka
dia akan menjalankan fungsi dari btn new action ini. Selanjutnya ke 8.2. Selanjutnya ke sini. Private static void btn new action perform. Ini itu selanjutnya di sini. Jika kita menekan tombol ini, dia akan melakukan fungsi tersendiri bagi tombolnya. Dan string x di sini akan mendapatkan teks dari id t. Dan string y ini akan mendapatkan teks dari nama obat nmt. Dan string z di sini mula-mula kita kosongkan. Dan jika sulf ini dipilih, maka z akan berubah menjadi sulfa. Dan jika n-sulf yang dipilih, maka z akan berubah menjadi non-sulfa. Dan jika keduanya tidak dipilih, maka z tidak akan memilih. Selanjutnya masuk ke SQL. Class SQL insert. SQL di sini memasukkan variabel ID obat, nama obat, dan kandungan. Di sini kita mencoba untuk melakukan fungsi connection driver manager dari URL yang sudah dicantumkan. Dan jika connection tidak sama dengan 0, maka ia akan membuat statement yang akan dieksekusi update SQL-nya dengan variabel SQL. Ini statementnya. Selanjutnya edit B. Edit B ini menambahkan atau membuat jbutton update atau edit. Edit B ini berukuran 140 berbanding 200 dan 110 berbanding 20. Edit B ini disetting namanya menjadi btn edit. Edit B ini menambahkan action jika tombol ini ditekan, dia akan menjalankan fungsi dari btn edit. Selanjutnya sama seperti tadi, private static jika tombol ini ditekan, maka dia akan menjalankan fungsi tersendiri dari tombol ini. String x ini akan mendapatkan teks dari id atau idt ini. String y, dia akan mendapatkan teks dari nmt atau nama obat. String z sama dengan ini dikosongkan. Jika sulf yang dipilih, maka z akan berubah menjadi sulfa. Dan jika n-sulf yang dipilih, maka z akan berubah menjadi no-sulfa. Dan jika keduanya tidak dipilih, maka z tidak akan memilih. Lanjut ke SQL-nya. SQL update. SQL update ini terdapat variabel ID, obat, nama obat, dan kandungan. Dan di sini mencoba untuk melakukan fungsi connection driver manager dari URL yang sudah dicantumkan. Ini sama dengan yang tadi, bedanya di sini ya. Bedanya di sini dengan yang insert. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Variabel DLB membuat baru kelas jbutton dengan nama label delete. Lalu kita buat ukuran dengan setBounds.
beri nama menggunakan set name, namanya btn_del. Memberikan aksi kepada del B. Ketika diklik menjalankan fungsi btn_del action performed. Lalu 10-2. Lalu di dalam fungsi btn_del action performed dideklarasikan variabel x tipe data string diisi dengan idt gettext. Lalu memanggil SQL delete, memberikan akses privat kepada JButton atas nama btn_del. Lanjut lagi 10-3. Ketika SQL delete dipanggil akan menjalankan function nama obat sebagai string variabel kandungan tipe data string. Paket connection disimpan pada variabel con, lalu menjalankan function pada kelas driver manager dengan URL yang diarahkan ke lokasi CRUD data obat DB disimpan pada variabel DB URL. Jika variabel con tidak sama dengan 0, maka variabel con create statement lalu disimpan pada variabel st. Variabel st execute update SQL pada variabel SQL. Lalu menutup connection. Lanjut lagi 11. Strip 1. Kita akan membuat panel pada judul. JPanel dengan variabel P membuat panel baru. Lanjut lagi J2 11-2. Variabel P menambahkan judul. Lanjut lagi 11-3. Static jframe dideklarasikan menjadi F. Lanjut lagi. Jframe menambahkan komponen button database. Jframe menambahkan ID label text file. Jframe menambahkan nm label yaitu nama obat. Jframe menambahkan nmt. Jframe menambahkan kdg label yaitu kandungan. Jframe menambahkan radio button truth yaitu
Jframe menambahkan radio button non-show. Jframe menambahkan new B buat baru. Jframe menambahkan edit B, update atau edit. Jframe menambahkan del B, yaitu delete. Lalu kita jangan lupa menambahkan panel dengan variabel P. Jframe membuat ukuran dengan lebar 440 dan tinggi 320. Lalu frame-nya kita atur ketika di close operation akan menutup semua Windows. Jframe-nya kita atur visible-nya menjadi true. Jframe-nya kita tampilkan. Ketika program dijalankan, maka akan menampilkan show database saat ini. Eksekusi ketika tombol ditekan. Sekian dari kami. Terima kasih. Jika ada salah atau perkataan yang tidak mengenakan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya tersebut. Sebelumnya, kita akan pastikan terlebih dahulu apakah JDBC sudah terinstall atau belum. Dari editor, library, kita lihat di sini bahwa JDBC sudah terinstall dan siap untuk menjalankannya. Oke. Kita coba untuk menjalankan. Kanan. Saat pertama kali program dijalankan akan terlihat seperti ini. Oke, lalu kita akan menyiapkan terlebih dahulu CMD-nya. Kita akan melihatnya data untuk di dalam database-nya. Oke, lalu kita akan melihatnya, database-nya. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam database-nya. Untuk melihatnya kita akan setting terlebih dahulu. Header-nya on,
dan modenya adalah table. Lalu kita ingin menampilkan seluruh data pada tabel list obat. Nah, terlihat bahwa data sama di dalam. Lalu kita akan mencoba menambahkan data baru, yaitu ID ke-7. Nama obatnya adalah obat batuk. Kita setting di awal adalah sulfa, dan kita akan buat baru. Sekarang kita akan melihat datanya sudah berubah atau belum. Nah, sudah ada, sudah terinsert. Lalu kita lihat di database, sudah terinstal atau belum. Nah, sudah ada data 7. Lalu kita di sini ingin mengubah obat batuk menjadi non sulfa. Lalu kita salah di sini, harusnya obat batuk untuk dewasa. Lalu kita update. Oke. Lalu kita lihat kembali database-nya. Nah, sudah berubah. Lalu kita lihat di dalam sini list obatnya. Sudah berubah juga. Lalu kita ingin, contohnya kita akan menghapus untuk data 7-nya. Kita delete berdasarkan ID. ID 7 kita masukkan, lalu kita delete. Lalu kita save lagi. Sudah hilang. Coba kita lihat kembali. Nah, sudah hilang. Oke. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dadah.